وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. Waqulil haqqu min rabbikum, katakan Muhammad, kebenaran itu adalah yang dari Rabbmu, Rabb kalian. Kebenaran itu biasanya banyak perspektifnya. Kayak yang lagi sengketa di MK, masing-masing nganggap benar. Maka yang kebenaran sejati adalah yang dari Rabb kita semua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang berkenan mau beriman, silahkan. Siapa yang mau kafir, silahkan. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Maka konsekuensinya tanggung masing-masing. Karena kalau mau jadi orang yang zalim, yang kafir, Allah sudah siapkan neraka yang mengapung mereka gejolak panasnya. Kalau mereka minta tolong, maka mereka bakal ditolongin. Kalau kepanasan, kehausan, dikasih air minum dari panas besi yang mendidih. Begitu diminum, wajah langsung hangus. Dan itu seburuk-buruknya minuman. Dan itu adalah seburuk-buruknya tempat istirahat, seburuk-buruknya tempat tinggal. Na'udzubillah. Pelajaran pertama, ayah bunda. Kalau kebenaran dari Allah sudah datang, meskipun belum cocok sama kondisi kita, belum cocok sama keinginan kita, terima. Kebenaran yang hakiki dari Rabb, dari Allah. Apalagi kalau sudah Allah turunkan ayat, Allah sudah turunkan hukum, jangan pura-pura nggak ngerti, jangan pura-pura nggak mau tahu. Karena kalau sudah Allah tetapkan hukum, nah pilihannya dua. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Beriman atau kufur. Jadi pelajaran yang kedua ini adalah Allah kasih sama manusia free will, kebebasan berkehendak. Itu tidak dikasih sama Allah bahkan ke makhluk-makhluk yang gede seperti langit, matahari, bulan, segala-gala itu nggak dikasih. Jalan gitu kalau pagi. Bumi juga nggak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ini yang dikasih free will, kebebasan berkehendak. Kenapa? Karena selain dikasih otak, manusia dikasih akal, dikasih hawa nafsu, dikasih juga ilham kepada dirinya. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Cuma manusia tuh dikasih itu. Jadi potensi untuk fujur, berbuat negatif, dan juga dikasih potensi untuk berbuat positif. Suara siapa bocor? Oke. Tutup dulu ya. Bu Sri Asih. Udah ditutup. Jadi itu Allah Maha Adil. Dan jangan pernah mengatakan kalau Allah Maha Penyayang, kenapa kok ada manusia yang diazab di neraka? Karena Allah penyayang itu, maka Allah hadirkan neraka. Kalau anak kita berbuat nakal,
Nggak usah ditanya tentang cinta kita kepada anak. Kenapa orang tua ngasih hukuman? Karena cinta itu. Jadi tidak usah mendebat Allah. Kalau ada orang berbuat jahat tapi tidak ditetapkan hukuman, maka itu akan merusak keadilan Allah. Di depan dikasih kesempatan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Boleh pilih dan dikasih tahu konsekuensinya. Kalau beriman, maka akan dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah yang enggak putus-putus sampai akhirat. Surga yang terindah. Kalau dia zalim terhadap dirinya sendiri, maka dia akan neraka dan akan jadi murka Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan seorang anak itu yang nggak ada habis-habisnya adalah kalau pernah dalam seumur hidupnya itu membuat kecewa wajah orang tuanya. Coba ayah bunda pernah nggak melakukan hal yang membuat kecewa orang tua? Sampai sekarang tuh, kalau kita pernah membuat wajah orang tua kita kecewa, sampai sekarang masih keingetan. Nah itu yang juga sama. Kalau membuat orang tua kecewa, maka penyesalan terbesar seorang hamba adalah kalau dia membuat kecewa Allah Rabb-nya yang menciptakannya, yang mencintainya sepenuh hati, yang memberikan dia hidup, menjaminnya rezeki, yang memuliakan dirinya, dikasih segala-gala, terus ngecewain. Nah kalau begitu baru tahu kita tuh, kalau mengecewakan Allah, kita tahu bahwa ini yang disebut zalim pada diri sendiri. Zalim pada hak Allah. Maka buat orang-orang zalim, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sama kalau anak waktu masih kecil atau cucu bunda barangkali pernah dengerin tuh bagaimana anak kita ngomong ke cucu, ayo masuk kamar. Udah disuruh tidur siang, nggak tidur siang tuh kan. Jadi begitu diomelin masuk kamar, nggak pakai disuruh, dia kunci sendiri tuh kamarnya. Kalau dia tahu, meskipun anak kecil ya, dulu-dulu dikasih tahu suruh tidur siang gak mau-mau. Nah ini begitu, dia zalim pada dirinya sendiri, dia tahu merugikan dirinya sendiri. Begitu disuruh tidur siang, dia kunci sendiri. Padahal mungkin anak atau cucu kita itu tadinya penakut tidur di kamar sendiri nggak berani. Ini sekarang dia kunci sendiri itu kamarnya. Ahatu bihim suradiquha. Kenapa? Karena zalim pada diri sendiri. Dan ayah bunda, pelajaran buat ayah bunda, PR, cari amal apa yang bisa memadamkan panasnya api neraka. Nanti ayah bunda cari. Usbab spill. Salah satunya perbanyak puasa. Kata Rasulullah SAW, puasa satu hari karena Allah akan Allah jauhkan dirinya dengan api neraka jahanam 70 tahun. Sehari berpuasa karena Allah 70 tahun. Cari itu dalilnya. Apalagi yang bisa memadamkan panas api neraka? Sedekah, perbanyak sedekah. Kata Rasulullah SAW, ittaqun nar walau bisyiki tamratin. Takutlah kalian terhadap panasnya api neraka. Meskipun dengan sedekah sebelah biji korma. Cuma separuh korma. Jadi meskipun dalam kondisi sesempit apapun, biasakan sedekah. Itu dua amalan pemadam api neraka. Nanti ayah bunda cari lagi. Kenapa? Karena panasnya api neraka itu, kata Rasulullah SAW, itu 70 kali lipat dibanding panasnya api dunia. Cari ya PR berikutnya. Berapa panasnya api neraka? Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, 70 kali lipat. Dan ayah bunda,
Nanti juga cari di Google maupun di YouTube. Api di dunia ini yang paling panas berapa ribu derajat Celcius. Cari ya. Waktu Usbop disuruh ceramah di Krakatau Steel, Usbop ditawarin, Usbop mau ngeliat neraka nggak mereka. Emang ada di sini. Ini yang masak biji besi. Jadi biji baja tuh mereka masak dibentuk apapun juga. Ini kami punya kompor katanya. 6.000 derajat Celcius. Itu teknologi yang dipunyai oleh Krakatau Steel. Itu 6.000 derajat nggak kebayang tuh. Kalau dicemplungin orang biji baja aja leleh, apalagi kita. Dan waktu Rasul bilang 70 kali lipat panasnya sepanas-panas api dunia, para sahabat ada yang ngedebat, ya Rasulullah, di bumi ini ada api yang panasnya luar biasa. Kata Rasulullah, tetap api neraka 70 kali lipat. Jadi kalau 6.000 kali 70, berapa itu? Jadi amat panas. Maka nanti ayah bunda cari itu faktanya. Api yang paling panas di bumi ini berapa derajat? Dan cari juga hadis bahwa panas api neraka itu 70 kali lipat dibanding sepanas-panasnya api dunia. Panas, gerah, aus, maka mereka bakal minta tolong. Waktu mereka teriak-teriak, minta tolong. Benar ditolong. Dikasih minum. Kita sudah belajar dalam surah Al-Ghasyiyah, dikasih minum min dori, makanan yang beracun, berduri. La yusminu wa la yugni min ju'. Nah ini sekarang dikasih minum. Bima in kal muhli yashbil wujuh. Dengan air yang besi aja mendidih. Yashbil wujuh. Begitu nempel di lidah, bukan lidah yang angus. Wajahnya langsung angus. Langsung jadi tengkorak. Nauzubillah. Bisa syarab. Itu seburuk-buruknya minuman. Wasa'ad murtafaqah. Dan seburuk-buruknya tempat kembali. Ayah bunda, ini rahmat Allah. Kayaknya sih menakutkan. Tapi adilnya Allah dibocorin dari sekarang. Jangan zolim pada diri sendiri. Jangan zolim pada Allah. Meskipun kau diberikan pilihan, mau beriman, mau kafir, tapi pilihlah iman pada Allah. Kenapa? Karena yang terbaik itu mirabbikum wa qulil haqqu mirabbikum. Jadi ayat ini dari atas ke bawah, sebenarnya bawah ke atas tuh ya. Jadi yang terbaik adalah yang dari Rabbmu. Itu yang terbaik untuk hidupmu. Kalau Allah ciptakan kita dari tanah, maka cocoknya kembalinya rumahnya adalah kebun, sungai. Karena kita dari tanah. Kalau setan dari api, kembalinya ke api, ke neraka, cocok. Tapi yang salah alamat, kalau kita yang dari tanah, masuk ke sana. Itu yang zolim. Itu yang kemarin tuh. Wa kana amruhu furuta. Melampaui batas. Jangan ke sebelah rumah kita yang ini. Apa tuh? Yang ngikut fitrah dari Rob. Kalau kita dari tanah, baliknya ke surga, ke jannah, ke kebun yang serba hijau, yang airnya mengalir, yang ada dipan-dipan, tinggi, yang permadaninya dihamparkan, yang ada bantal-bantalan yang empuk, minum-minuman yang nikmat. Nah itu tuh kembalinya. Jangan yang panas-panas. Karena itu jauhin ya segala-gala yang panas. Yang hot-hot itu jauhin.
Pakaian yang hot, jauhin. Rezeki yang panas, ini ada nih ceritanya nih. Ini uang panas. Ngerti dia padahal uang panas, tapi diterima juga. Yang panas-panas jangan. Cari yang adem, yang nikmat, yang membuat ketentraman. Terus masih banyak orang yang ngerti tentang yang benar dan buruk, yang iman dan kafir, banyak dalam banyak urusan. Maka ketahuilah kata Rasulullah SAW, ini buat pegangan, buat ayah bunda. Kebaikan itu adalah kebaikan. Wal ismu, sementara dosa maha kafi nafsika, yang membuat jiwamu menjadi galau. Wa qarahta an yadlu alaika ahadu minan nas, dan kau nggak pengen orang lain melihatmu melakukannya. Al-birru husnul khuluq, yang disebut baik itu adalah akhlak yang baik. Jadi seluruh dunia tuh ngerti kalau akhlak baik itu kebaikan. Tapi keburukan tuh maha kafi nafsik, yang membuat jiwamu gak nyaman, tidurmu gak enak, khawatir mulu bawaan. Wa qarata an yurlaka alaika ahadu minan nas, dan kau nggak pengen ada orang lihat kau mengerjakan. Jadi, nah itu kalau ayah bunda belum tahu hukumnya, tanya nih sama hati kita. Ini kebaikan apa keburukan? Kalau kira-kira kita nggak seneng orang lain ngeliat melakukannya, nggak usah orang lain. Pasangan kita ngelihatnya. Kalau pasangan kita nggak suka, itu pasti dosa. Kalau anak cucu kita ngelihat kita melakukannya, itu dosa. Jadi nggak usah cari hukumnya. Jadi ini yang disebut etika di atas hukum. Jadi kalau kita mengerjakannya orang lain ngelihat rasanya nggak pantas, apalagi membuat hati kita menjadi cemas, khawatir, galau, itu tinggalkan sama ayah bunda. Dan kebaikan itu husnul khuluq, akhlak yang mulia. Demikian ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dan semua orang-orang yang kita cintai dari panasnya siksa api neraka. Dan Allah masukkan kita ke surga yang paling indah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.